Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan bahasan kita pada bab ke-41, bab as-samar fil ilm. As-samar dalam bahasa Arab artinya at-tahadduts bil lail, yaitu berbicara setelah isya. Berbicara setelah isya, ngobrol, ya. Ada namanya sahar. Kalau sahar artinya begadang, tidak harus ngobrol, tapi kalau samar dalam bahasa Arab artinya ngobrol setelah salat isya. Berbicara setelah salat isya, tapi di sini as-samar fil ilm, ngobrol setelah isya, berbicara setelah salat isya, tapi dalam rangka untuk mengajarkan ilmu atau dalam rangka untuk menuntut ilmu. Hadis ke-116, Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah rahimahullahu taala berkata, qala haddatsana Sa'id ibn Ufair qala haddatsani Laitsu qala haddatsahu Abdurrahman bin Khalid an Ibn Shihab an Salim an Abi Bakar bin Sulaiman bin Abi Hathmah anna Abdullah bin Umar qala, bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, shalla bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-isya'a, Nabi salat isya mengimami kami. Shalla bina artinya mengimami kami, ya, bukan salat bersama kami, tapi maksudnya shalla bina, salatlah Nabi mengimami kami. Fi akhiri hayatihi, di akhir hayatnya, ya. Di akhir hayatnya disebutkan yaitu setelah Nabi pulang dari perang Tabuk, yaitu menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallama, tatkala Nabi selesai dari salatnya dan salam dari salat isya, qama faqala, kemudian Nabi berdiri, kemudian Nabi bersabda, ara'aitakum lailatakum hadhihi, tidakkah kalian mengetahui tentang malammu ini, atau bagaimana menurut kalian tentang malam kalian ini? Fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahadun. 100 tahun dari malam ini, yang hidup sekarang tidak akan hidup lebih dari 100 tahun sejak malam ini. Artinya demikian. Setiap siapapun yang ada ala dhahril ardi, yang ada di atas muka bumi ini, tidak akan hidup lagi setelah 100 tahun sejak malam ini. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sesuai dengan bab. Jadi setelah salat isya Rasulullah SAW berdiri, Rasulullah SAW berbicara. Dan asalnya berbicara atau ngobrol setelah salat isya dibenci, ya. Dibenci, ya, karena sebagaimana dalam hadis, wa kana yakrahu an-nauma qablahu wal haditha ba'dahu. Rasulullah SAW benci tidur sebelum salat isya, dan Rasulullah SAW benci ngobrol setelah salat isya. Kenapa? Karena orang kalau ngobrol setelah salat isya, nanti akhirnya dia begadang, akhirnya dia susah untuk bangun malam. Itu yang tidak disukai dalam syariat. Jadi kebiasaan para salaf dahulu setelah salat isya mereka tidur agar mereka bisa kuat untuk bangun malam. Tetapi boleh ngobrol setelah salat isya kalau ada kemaslahatan. Di antaranya dalam rangka untuk menyampaikan ilmu. Jadi antaranya perbincangan di antara suami dan istri. Di antaranya misalnya ada rapat dalam rangka untuk kepentingan maslahat kaum muslimin. Jadi hukum asalnya makruh ngobrol setelah salat isya. Tetapi kalau ada kemaslahatan boleh. Contohnya dalam hadis ini, Rasulullah SAW setelah salat isya, setelah salam, kemudian dia berdiri, kemudian dia berkata kepada para sahabat, ara'aitakum lailatakum hadhihi, bagaimana menurut kalian malam kalian ini? Fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahadun. 100 tahun setelah malam ini, tidak seorang pun yang ada di atas muka bumi akan hidup setelah 100 tahun sejak malam ini. Dan benar, ya. Jadi setelah 100 tahun sejak malam tersebut, ya, Rasulullah SAW wafat, ya, tahun
11 Hijriah ya. Ya, kemudian para sahabat tidak ada yang hidup lebih 100 tahun setelah itu. Sahabat terakhir yang meninggal namanya Abu Tufail. Dia meninggal pada tahun 110 Hijriah. 110 apa? Hijriah. 110 Hijriah. Ini sahabat paling terakhir meninggal, namanya Abu Tufail. Jadi bukan berarti setelah malam itu enggak ada orang hidup lebih 100 tahun. Bukan, tapi maksud Nabi tidak ada lagi yang bisa hidup 100 tahun setelah ini yang sekarang masih hidup. Misalnya sekarang umurnya 20, waktu Nabi ngomong berarti maksimal umurnya berapa? 120. Paham maksudnya? Saya ulangi, Nabi bukan berkata tidak ada orang hidup di atas 100 tahun. Bukan, tapi kata Nabi, setelah 100 tahun sejak malam ini, yang hidup sekarang tidak akan hidup lagi. Berarti maksimal orang yang hidup akan umurnya 100 tahun setelah malam tersebut. Seandainya waktu Nabi ngomong ada orang umurnya 100 tahun, berarti maksimal dia hidup berapa tahun? 110. Kalau waktu Nabi ngomong umur seorang ada yang 30 tahun, maksimal umurnya 130 ya. Paham maksudnya? Paham tidak? Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Bukhari sendiri, dan dikuatkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ya, dikuatkan oleh para ulama Ibn Al-Arabi ya, dan yang lainnya, dirajikan oleh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti ya, dirajikan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasanya ini dalil bahwasanya Khadir rahimahullah tidak hidup sampai sekarang. Ya, karena Nabi berkata, setelah ini, sejak malam ini 100 tahun lagi enggak ada yang sekarang hidup akan hidup lebih dari 100 tahun. Seandainya Khadir dari sejak zaman Nabi Musa masih hidup sampai zaman Nabi, seandainya masih hidup sampai zaman Nabi, maka maksimal dia hidup sampai tahun 110 Hijriah. Paham? Khadir termasuk orang yang di atas muka bumi atau tidak? Termasuk. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama, Ibnu Hajar dan yang lainnya, bahwasanya Khadir sudah meninggal dunia. Kalaupun dia hidup di zaman Nabi, dia sudah meninggal pada tahun 110 atau 111 Hijriah. Kenapa? Karena sebagian orang menganggap Khadir masih hidup. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, ya, gara-gara orang menganggap Khadir masih hidup, dan dijelaskan oleh para ulama yang lain, akhirnya apa? Khadir dianggap wali. Kemudian dianggap wali, kemudian dianggap bahwasanya wali lebih hebat daripada nabi. Akhirnya mulai banyak orang yang zindik gara-gara punya keyakinan ini. Ya, gara-gara punya keyakinan ini. Ya, demikian juga sebagian orang menyangka Khadir masih hidup, kemudian tahu-tahu dia ibadah dengan ibadah tertentu, tahu-tahu dia punya wirid-wirid tertentu. Dari mana? Diajari oleh Khadir. Siapa yang kapan ketemu Khadir? Guru saya ketemu Nabi Khadir. Ya. Yang benar Khadir adalah seorang Nabi alaihissalam, dan dia meninggal sebagaimana yang lainnya. Ya. Tidak abadi sampai sekarang sebagaimana persangkaan sebagian orang. Taib. Memang benar ada sebagian ulama yang berpendapat Khadir masih hidup sampai sekarang. Seperti Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, tapi ini pendapat yang lemah, dibantah oleh para ulama. Ya. Kenapa? Karena pertama, hadis ini umum. Kata Nabi, tidak ada 100 tahun setelah ini ada yang masih hidup kecuali akan meninggal. Tidak mungkin lebih dari 100 tahun. Seandainya Khadir masih hidup, maka dia juga akan ikut meninggal. Tidak mungkin lebih dari 100 tahun sejak malam ini. Bahkan dalam sebagian riwayat, ma min nafsin manfusah, tidak ada satu jiwa pun. Dan ini keumumannya adalah keumuman yang nas. Karena dalam konteks negatif, dalam konteks kalimat negatif, kemudian nakirah, ma min nafsin. Kemudian ada ditambah min sebelumnya. Kalau kita belajar kaidah usul fikih, kita tahu bahwasanya ini adalah keumumannya adalah nas, bukan sekedar zahir. Ya. Ma min nafsin manfusah, tidak ada satu jiwa pun sama sekali umum yang masih hidup sekarang kecuali 100 tahun lagi sudah pasti tidak akan hidup lagi. Dan ini mencakup Khadir dan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak pernah memberikan kekekalan bagi seorang pun sebelum engkau wahai Muhammad. Kalau engkau meninggal, apakah mereka akan kekal? Semuanya akan meninggal. Ayat ini umum, kata para ulama, mencakup seluruhnya, termasuk Khadir. Bahwasanya dia tidak kekal. Seandainya dia dikatakan masih hidup sampai sekarang, berarti dia kekal. Dia hidup sejak zaman Nabi Musa. Sampai sekarang sudah mungkin berapa ribu tahun. Dan itu tidak ada dalilnya. Taib, Al-Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan Khadir masih hidup. Kata beliau dalilnya diantaranya, hadis ini tidak umum. Dan ayat tersebut tidak umum.
Kenapa? Ada yang dikecualikan. Di antara yang dikecualikan adalah Isa alaihissalam. Bukankah Nabi Isa alaihissalam tidak meninggal dan dia berada di langit dan dia akan turun dari langit tatkala menjelang hari kiamat. Sebagaimana Nabi Isa dikecualikan, demikian juga Khadir dikecualikan. Bagaimana bantahannya? Bantahannya kita bilang Nabi Isa asalnya tidak masuk dalam hadis ini. Karena dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi." Tidak ada yang seorang pun yang berada di atas muka bumi yang akan hidup lagi sampai 100 tahun berikutnya. Dan Nabi Isa bukan di bumi, dia di mana? Di langit. Maka dia tidak masuk dalam pengumuman hadis ini. Paham? Yang kedua, Imam Al-Qurtubi juga berdalil dengan kisah Dajjal dalam hadis yang masyhur, hadis Jassasah, di mana Tamim Ad-Dari pernah ketemu dengan Dajjal dan Dajjal dalam kondisi terbelenggu dan dia akan hidup terus sampai keluar, sampai menjelang hari kiamat baru dia keluar. Maka dibantah, dijawab bahwasanya hadis ini maka dia dikecualikan. Ini dalil mengkecualikan keumuman ayat dan keumuman hadis. Adapun Anda mengatakan Khadir alaihissalam, Nabi Khadir masih hidup sampai sekarang, mana dalilnya? Mana dalil yang mengkhususkan? Enggak ada. Kalau Dajjal ada dalil yang mengkhususkan dia akan hidup sampai hari kiamat. Tetapi Nabi Khadir enggak ada dalilnya. Maka tidak boleh dijadikan kita mengatakan Nabi Khadir masih hidup sampai sekarang. Terus apa faedahnya juga Khadir masih hidup sampai sekarang? Apa faedahnya? Di zaman Nabi, kalau dia masih hidup di zaman Nabi, Nabi Khadir alaihissalam pasti sudah datang kepada Nabi. Ya, pasti sudah datang kepada Nabi, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus apa fungsinya dia hidup di zaman Nabi kemudian sembunyi-sembunyi terus, tidak pernah muncul sekalipun? Abu Bakar enggak pernah ketemu, Umar tidak pernah ketemu, Utsman enggak pernah ketemu, Ali enggak pernah ketemu, para tabi'in tidak pernah ketemu, Nabi juga tidak pernah ketemu. Kalau dia masih hidup ngapain juga sembunyi-sembunyi, apa faedahnya? Sampai Nabi meninggal, sekarang baru muncul ketemu dengan gurumu, ya ini dari mana? Ini dalilnya apa? Enggak ada. Ini cuma katanya dan katanya. Kemungkinan besar itu jin yang menjelma kemudian mengaku sebagai Khadir. Ya, sebagaimana jin menjelma menjadi nabi, mengaku sebagai nabi, bertemu dengan sebagian orang dalam kondisi terjaga. Ya, itu semua adalah khurafat dan tidak benar. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 117. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah. Ya. Qala haddatsana Al-Hakam, qala sami'tu Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas. Dari Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas, dia mendengar dari sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Ibnu Abbas berkata, "Bitu fi baiti khalati Maimunah." Aku bermalam di rumah bibiku Maimunah bintil Harith zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menginap di rumah bibinya Maimunah, dan Maimunah istri Nabi dan Nabi juga nginap di situ. Pas lagi jatah nginapnya Nabi di Maimunah, karena Nabi menggilir istri-istrinya dengan jatah nginap sehari di malam ini di istri yang ini, malam berikutnya di istri yang lain. Maka Ibnu Abbas dia masih kecil belum balik. Tapi dia seorang anak yang cerdas. Dia ingin nginap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi nginap di rumah bibinya Maimunah, maka dia pun ikut nginap di rumah tersebut. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha fi lailatiha. Pada malam itu Nabi lagi jatah nginapnya di rumah Maimunah. Fa shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya'a. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat isya berjamaah. Tsumma jaa ila manzilihi. Kemudian Nabi pulang ke rumahnya, ke rumah Maimunah. Fa shalla arba'a rakaat. Kemudian Nabi salat sunnah 4 rakaat. Thumma nama, kemudian Nabi tidur. Thumma qama, kemudian Nabi bangun. Thumma qala namal gulayyum. Kemudian Nabi bertanya, apakah si kecil Ibnu Abbas sudah tidur? Au kalimatan tushbihuha, atau kalimat semacam itu, sang rawi ragu. Thumma qama, kemudian Nabi pun berdiri salat malam. Faqumtu an yasarihi, maka saya pun jadi makmum di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'alani an yaminihi, maka Nabi memindahkan aku ke sebelah kanannya. Ya. Mungkin Nabi pegang suruh sebelah sini atau bagaimana lah. Pokoknya Nabi memindahkan Ibnu Abbas dari kiri dipindahkan ke mana? Ke kanan. Fa shalla 5 rakaat, kemudian Nabi salat 5 rakaat. Tsumma shalla rakaatain, kemudian Nabi salat lagi 2 rakaat. Jadi 4, 5 kemudian 2. Tsumma nama hatta sami'tu ghatitahu, kemudian beliau pun tidur sampai aku mendengar suara orang tidur, suara ngoroknya ya. Nabi terdengar suara tatkala sedang tidur. Au khatitahu, mirip ya. Ada yang mengatakan khatit lebih ringan daripada ghatit ya.
Tsumma kharaja ila salat, kemudian Nabi pergi keluar untuk salat subuh, ya. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab as-samr fil ilm, begadang di malam hari karena menuntut ilmu. Obrolan di malam hari karena menuntut ilmu. Hadis yang kita bacakan ini tidak menunjukkan secara zahirnya ada obrolan di malam tersebut, ya. Saya ulangi hadisnya, kata Ibnu Abbas, saya bermalam di rumah bibiku Maimunah, kebetulan Nabi waktu itu lagi jatah nginap di rumah bibiku Maimunah. Kemudian Nabi salat Isya, setelah salat Isya Nabi salat 4 rakaat salat sunnah. Setelah itu Nabi tidur. Kemudian Nabi bangun dari tidurnya, Nabi bertanya, apakah si kecil Ibnu Abbas sudah tidur? Setelah itu Nabi salat malam. Waktu Nabi salat malam, saya pun berdiri di sebelah kiri Nabi SAW. Kemudian saya dipindahkan oleh Nabi sebelah kanan, Nabi salat 5 rakaat. Setelah itu Nabi salat 2 rakaat. Kemudian setelah itu Nabi tidur, terdengar suara dengkur Nabi SAW. Kemudian Nabi bangun, Nabi pergi salat subuh. Mana di sini ada obrolan? Ada obrolan atau tidak? Tidak, ya. Maka para ulama berusaha mencari apa keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab. Karena Imam Bukhari tidak mungkin bawakan hadis kecuali ada sisi pendalilan terhadap judul babnya. Judul babnya bab ngobrol di malam hari karena ilmu. Maka sebenarnya mengatakan namanya Rasulullah SAW pergi ke rumah istrinya dan di rumah istrinya ada kerabatnya. Ya, pasti Nabi ngobrol-ngobrol lah. Ngobrol dengan Ibnu Abbas, nah, pasti ada obrolan. Dan namanya obrolan Nabi semuanya ilmu. Enggak ada yang bukan apa? Ilmu. Ini pendapat. Namun tidak sharih, tidak tegas dalam hal ini. Tidak disebutkan Nabi ngobrol sama Ibnu Abbas. Ada yang mengatakan Nabi SAW tatkala begadang kemudian salat malam itu sama dengan ilmu. Tapi ini keluar daripada jalur bahasa, karena jalur bahasa as-sahar begadang lain dengan samar. Kalau begadang bisa ngobrol, bisa enggak ngobrol. Tapi kalau samar itu adalah obrolan. Dan sini tidak disebutkan masalah obrolan. Kemudian Ibnu Hajar menjelaskan, demikianlah Imam Al-Bukhari. Seringkali dia membuat judul, dia bawakan hadis ini enggak ada keterkaitannya dengan judul. Anda harus mengecek jalan-jalan hadis yang lain supaya Anda tahu bahwasanya jalan yang lain menunjukkan judul ini. Dan ini dilakukan oleh Imam Al-Bukhari untuk mengajak orang untuk mencari jalan, penasaran. Ya. Ini hadis mana dalilnya bahwasanya boleh begadang, ya, di malam hari dalam rangka menuntut ilmu? Akhirnya para ulama mencari, ternyata dalam jalur yang lain ternyata memang Nabi ngobrol sama istrinya di malam hari sebelum tidur. Dalam riwayat yang lain kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bitu fi baiti khalati Maimunah fatahadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan tsumma raqada. Aku tidur di rumah bibiku Maimunah. Aku mendengar Rasulullah SAW ngobrol dengan istrinya Maimunah beberapa waktu, baru kemudian Nabi apa? Tidur. Inilah dalil, tapi bukan hadis yang segera kita baca ini. Hadis ini akan dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab tafsir, nanti masih jauh. Tetapi satu hadis cuma datang dalam jalan yang lain, disebutkan ternyata Nabi sebelum tidur beliau ngobrol sama istrinya. Dan ini yang sering saya sampaikan, bahwasanya ternyata ngobrol dengan istri itu bermanfaat. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari membawakan obrolan seorang suami dengan istrinya dalam bab ngobrol di malam hari karena ilmu. Padahal obrolan antara suami dengan istri bukan ilmu. Tetapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebagaimana seorang begadang di malam hari menyampaikan ilmu dapat pahala, demikian juga obrolan seorang suami dengan istri juga berpahala. Maka saya ingatkan kepada para hadirin hadirat, ya, sempatkan waktu ngobrol sama istri sebelum apa? Sebelum tidur. Itu menambah kemesraan dan itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi suami pulang, ya, ditunggu oleh istri lama, begitu pulang langsung tidur, kasihan istrinya, sudah nunggu dari tadi. Dia ingin curhat, dia ingin berbincang-bincang, dia ingin ngobrol-ngobrol, ya. Ya, hidupkan suasana keindahan dalam rumah tangga kita, ya. Jangan suami pulang sampai rumah kemudian lihat HP. Istri juga nunggu sudah datang lihat HP terus. Terus tidur sendiri-sendiri. Ini bagaimana seperti ini, ya? Kasihan rumah tangga seperti ini. Taruh HP sebentar ngobrol. Ya. HP itu sekarang kata orang apa? Menjauhkan yang dekat, dan mendekatkan yang jauh. Orang jauh-jauh dekat, yang dekat jadi jauh, ya. Tapi saya pernah dengar ceramah dari Arab Saudi. Jadi ada seorang dia bikin acara keluarga. Dia undang kerabat-kerabatnya. Sebagaimana caranya? Dia tulis di depan pintu, harap HP taruh di luar.
Jadi semua yang masuk HP-nya taruh di luar supaya masuk bisa ngobrol. Kalau enggak, semua bawa HP dalam ruangan tidak ada yang ngobrol, masing-masing sibuk. Taruhlah pertemuan 1 jam, ngobrolnya paling 10 menit. Sisanya masing-masing main HP sendiri. Akhirnya tampak seorang tidak beradab lagi ngobrol kemudian. Ini kalau kecuali dia lagi belajar atau yang lainnya. Ini ketawa-ketawa sendiri, ternyata tidak ketawa sama kita, dia ketawa sama orang di HP. Jadi masalah ya. Kemudian istri memang asalnya butuh untuk kita ajak ngobrol. Kita ajak ngobrol. Seorang suami tatkala pulang ngobrollah sama istri, dapat pahala. Sebagaimana Anda ikut pengajian dapat pahala, ngobrol sama istri juga dapat pahala. Ini kajian kedua ya. Kajian midnight ya. Jadi dapat pahala ya. Ngobrol sama istri. Istri sudah menanti dari tadi, kemudian kita datang kita cuekin ya. Kemudian kalau kita ngobrol sama istri juga ya, enggak usah lama-lama, kita kasih waktu, sayang, setengah jam ya. Karena sebagian istri juga ngobrol lama, suami udah capek diajak ngobrol lama ya. Kita pasang mic bunyi, terang, sudah berarti sudah waktunya tidur. Besok kita lanjut lagi ya. Tapi harus ada waktu untuk ngobrol sama istri, menyenangkan hatinya, mendengar keluh kesahnya, ada masalah dengan anak-anak, ada masalah mungkin dengan tetangga, ada masalah batinnya, masalah dengan kerabatnya. Kita dengar kapan lagi? Dia mau curhat sama siapa kalau enggak sama kita? Mau curhat sama suami orang, ya. Makanya kita dengarkan perkataan istri, curhatan istri, dan itu dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari membawakan obrolan dengan istri dalam bab As-Samar fil Ilm, tentang obrolan karena ilmu. Padahal ini bukan karena ilmu, karena mesra-mesra, tapi sebagaimana orang ngobrol setelah Isya karena ilmu dapat pahala, demikian juga ngobrol bersama istri setelah salat Isya juga dapat pahala. Taib, ada beberapa faedah dari hadis ini, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, penjelasan tentang pintarnya Ibnu Abbas, cerdasnya Ibnu Abbas dan semangat dia untuk mengetahui bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Sehingga memang dia sengaja begadang di situ, sengaja tidur, bahkan dia begadang, dia tidak tidur, dia lihat Nabi kapan tidur, kapan bangun, kapan tidur, kapan bangun. Sebagaimana dia cerita. Nabi salat Isya, kemudian Nabi pulang salat 4 rakaat, kemudian Nabi tidur. Kemudian Nabi bangun lagi, Nabi salat 5 rakaat, saya pun ikut bermakmum sama Nabi. Setelah salat 5 rakaat, Nabi salat 2 rakaat, kemudian Nabi tidur lagi. Kemudian Nabi bangun, kemudian Nabi salat subuh berjamaah ya. Ini berarti Ibnu Abbas begadang. Benar-benar dia ngawasi Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain kecuali karena dia ingin meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari, bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari, yang ini jarang diketahui oleh para sahabat. Kemudian yang kedua, ini juga dalil bolehnya salat berjamaah dalam salat malam sesekali. Ini bukan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sesekali kita salat bersama orang lain, salat sunnah berjamaah, salat lail berjamaah, tidak mengapa, sekali. Sebagaimana bukan merupakan sunnah terus-terusan kita salat bersama istri, tetapi sesekali kita salat malam bersama istri, itu baik. Ya, itu baik karena Nabi pernah salat berjamaah bersama sebagian sahabat, namun Nabi tidak mengadakan di masjid dan Nabi tidak merutinkan, karena yang rutin itu cuma salat tarawih di bulan Ramadan. Sesekali tidak jadi masalah. Kemudian ini juga dalil bahwasanya kalau salat cuma berdua, maka makmum di sebelah kanan persis, bukan di belakangnya, tapi di sebelah kanan persis ya. Kemudian ini juga dalil bahwasanya boleh bergerak karena ada kemaslahatan untuk salat, tidak jadi masalah. Ibnu Abbas tadi sebelah kiri, Nabi menggerakkan dia. Nabi bergerak, dia juga bergerak, iya atau tidak? Nabi mungkin pegang dia sendiri bergerak menuju ke kanan. Berarti ini gerakan dalam salat. Tetapi tidak mengapa, karena demi kemaslahatan salat. Maka seorang misalnya salat kemudian dia maju ke depan ke arah sutra, kalau cuma selangkah 2 langkah enggak ada masalah. Tapi kalau sampai berlangkah-langkah enggak usah. Ya. Sampai berlangkah-langkah enggak usah. Tapi ada kepentingan dalam salat enggak ada masalah. Contoh seorang salat tiba-tiba HP-nya bunyi. Ya maka dia ambil HP-nya, matiin HP-nya ya. Jangan dia biarin saja. Akhirnya mengganggu satu masjid ya. Mengganggu satu masjid ya. Bunyi tungtang orang di masjid gelisah. Sedang khusyuk berdoa, ya Allah kurang ajar katanya. Dia orang lagi khusyuk, lagi mau nangis enggak jadi nangis. Kenapa? Jengkel apa? Dengar musik itu. Jadi ini mengganggu. Maka kalau orang kemudian HP-nya dia lupa silent bunyi, maka dia matikan. Dia matikan ya. Saya pernah sholat sama seorang kawan di Masjid Nabawi. Dia bawa HP, kemudian HP-nya bunyi. Dia bingung, dia lupa HP-nya di mana, dia cari-cari enggak dapat. Jadi enggak ada, di tasnya dia buka enggak ada terus. Sampai selesai sholat dia enggak dapat.
Selesai sholat baru selesai sholat. Dari tadi dia gelisah terus, dia rukuk, dia cari lagi. Bunyi nggak berhenti, dung dang ya Allah. Kadang-kadang orang juga telepon sudah tahu nggak diangkat, diulang lagi. Ya, diulang lagi ya. Jadi apa namanya? Nggak apa-apa gerakan seperti itu dalam rangka ini kemaslahatan sholat. Jadi gerakan karena kemaslahatan sholat tidak terlarang. Contohnya tadi ada HP yang mengganggu kita matiin, nggak ada masalah. Kemudian ini juga dalil bahwasanya sholat anak kecil sah. Ibnu Abbas belum balik, namun dia sholat dan sholatnya sah. Taib hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW di antara mukjizatnya adalah tanamul ainan wal qalbu yaqdhan. Rasulullah SAW meskipun dua matanya tertidur tapi hatinya tidak tertidur, hatinya terjaga. Makanya disebut dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak disebutkan beliau berwudu lagi, katanya beliau tidur kemudian beliau bangun beliau langsung salat ya. 2 rakaat terakhir 2 rakaat tapi ini khilaf di kalangan para ulama. Karena disebutkan Rasulullah salat 4, kemudian 5, kemudian berapa? 2. Ada yang mengatakan 2 rakaat ini adalah bagian dari salat lail. Karena asalnya Rasulullah SAW selalu menjadikan witir yang terakhir, tetapi Rasulullah SAW pernah setelah witir Rasulullah SAW salat 2 rakaat. Rasulullah SAW pernah salat 9, kemudian 7, kemudian 2. Rasulullah SAW pernah salat genap setelah salat witir. Namun ini bukan kebiasaan Nabi. Asalnya Nabi SAW menjadikan witir sebagai salat yang terakhir. Nah, kalau kita menjadikan 2 rakaat ini merupakan rangkaian dari salat malam, berarti Nabi salatnya 4-5-2. 4-5-2. Berapa jumlahnya? 11. 4-5-2 ya. Dan ini dalil bahwasanya seorang setelah salat witir kalau ternyata ingin salat lagi, terbangun di malam hari silakan salat tapi jangan witir lagi. Jangan witir lagi karena Nabi bersabda, la witrani fil lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Pendapat yang kedua mengatakan 2 rakaat tersebut adalah 2 rakaat sebelum subuh. Dan kebiasaan Nabi setelah salat 2 rakaat beliau berbaring sebentar. Ya taji', ini berbaring seperti ini, ya. Kemungkinan terdengar suara dengkuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kemudian Nabi bangun, Nabi salat. Tidak jadi masalah karena Nabi meskipun matanya tidur hatinya terjaga ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum asal begadang di malam hari, ngobrol di malam hari adalah makruh ya. Adalah makruh ya. Oleh karenanya kalau kita bisa bertamu sama teman-teman tidak pada isya itu lebih baik. Tapi sesekali tidak jadi masalah. Karena namanya ziarah, terkadang kita tidak ada waktu kecuali di malam hari kita ngobrol sama teman-teman, sesekali enggak jadi masalah. Bukan tiap hari ya. Kalau kita tiap hari ketemu teman pada isya kapan dia mau salat malamnya? Mungkin salat subuh pun lewat ya. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, zur ghibban tasdad hubban. Kunjungi sekali-sekali maka akan semakin bertambah kecintaan. Adapun tiap hari ketemu juga tidak baik. Lama-lama bosannya. Kamu lagi. Tiap hari saya gorengkan pisang goreng terus buat kamu. Sekali-sekali tambah cinta, tapi kalau sering-sering juga akhirnya apa? Kita merebut hak orang lain. Harusnya ini hak dia ngobrol sama istri, hak istrinya ngobrol sama dia, kita ambil. Akhirnya nanti istrinya jengkel sama kita. Tiap malam muncul lagi. Dan kalau sering ngobrol juga, akhirnya ngobrolan kemana-mana. Taib malam ini ngobrol tentang kita, malam kedua ngobrol tentang bisnis kita, malam ketiga ngobrol tentang apa? Sudah mulai habis bahan. Malam keempat ngobrol tentang istri-istri kita, mulai gibah istri-istri. Mulai malam berikutnya tentang apa? Mungkin malam kelima poligami, malam keenam poligami, malam ketujuh poligami, mungkin 10 malam poligami. Setelah lewat, malam ke-11 apa? Mulai ngobrolin orang. Mulai gibah ini, gibah anu, gibah ini. Kenapa? Kalau perkataan diulang-ulang bosan. Cari pembahasan baru. Akhirnya mulai cerita si fulan. Ya, maka hindari begadang di malam hari kecuali kalau ada keperluan. Dalam hadis karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasmuru ma'a Abi Bakrin fil amri min umuril muslimin. Hadis riwayat Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngobrol di malam hari begadang bersama Abu Bakar karena ada urusan kaum muslimin. Ini dalil tidak mengapa kita ngobrol kalau ada urusan dengan kaum muslimin. Dalam hadis Abdullah bin Amr riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadditsuna an bani Israil hatta yusbiha la yaqumu illa ila azimis salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ngobrol bercerita kepada kami tentang Bani Israel sampai subuh. Rasulullah SAW begadang cerita tentang Bani Israel sampai apa? Sampai subuh. Ini dalil terkadang begadang itu boleh kalau ada kemaslahatan. Taib hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bab ke-42, bab hifdzil ilmi. Bab menghafal ilmu, menghafal hadis, ya, menghafal dalil.
Hadis nomor 118, qala haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah. Kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah, qala haddatsani Malik an Ibni Shihab anil A'raj an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, "Innan nasa yaqulun aktsara Abu Hurairah." Orang-orang bilang Abu Hurairah kebanyakan meriwayatkan hadis. Jadi Abu Hurairah menyampaikan, ada orang yang protes. Innan nasa yaqulun aktsara Abu Hurairah. Orang mengatakan Abu Hurairah kebanyakan menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis. Walaula ayatani fi kitabillah ma haddatsu haditsan. Kalau bukan karena dua ayat dalam Al-Qur'an, saya tidak akan menyampaikan hadis satupun kepada kalian. Tsumma yatlu, kemudian dibacakan firman Allah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari penjelasan-penjelasan. Ayat ini ancaman terhadap orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah. Maka Abu Hurairah dia merasa berdosa kalau dia sudah dapat hadis dia tidak sampaikan. Maka hadis yang dia hafalkan seluruhnya dia sampaikan. Akhirnya sebagian orang protes. Kenapa Abu Hurairah banyak sekali meriwayatkan hadis? Abu Hurairah mengatakan, saya meriwayatkan hadis karena saya takut ayat ini. Kalau saya tidak menyampaikan, saya takut berdosa. Maka saya sampaikan seluruh hadis yang pernah saya hafalkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Inna ikhwanana minal muhajirin kana yashghaluhumus safqu bil aswaq." Adapun saudara-saudara kami dari kalangan kaum muhajirin, mereka dahulu disibukkan di pasar untuk berdagang. Wa inna ikhwanana minal ansar kana yashghaluhum al-amalu fi amwalihim. Adapun saudara-saudara kami dari kaum Ansar dahulu mereka sibuk untuk mengurusi tanah ladang, sawah ladang mereka, kebun mereka. Wa inna Abu Hurairah, adapun Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li syaba'i batnihi. Adapun Abu Hurairah dahulu dia senantiasa melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun hanya makan sekedarnya. Wa yahdhuru ma la yahdhurun, dan Abu Hurairah hadir hadis-hadis Nabi yang mereka tidak hadir. Wa yahfadhu ma la yahfadhun, dan Abu Hurairah menghafal apa yang mereka tidak hafalkan. Jadi Abu Hurairah menjelaskan kenapa saya riwayat banyak, di antara sebabnya ini. Abu Hurairah menjadi sahabat setelah perang Khaybar. Sehingga persahabatan Abu Hurairah dengan Nabi cuma sekitar 3 tahun lebih, 3,5 tahun atau maksimal 4 tahun. Dia sudah masuk Islam sebelumnya, tetapi dia menjadi sahabat Nabi, melazimi Nabi sekitar 4 tahun atau 3 tahun ya. Saya tanya sama antum. Abu Hurairah meriwayatkan mungkin ada 5.000 hadis. Wajar enggak 3 tahun 5.000 hadis? Saya rasa wajar. Nabi setiap hari kalau Abu Hurairah dempet terus sama Nabi ngomong enggak setiap hari? Ngomong sampai hadis ya. 1 tahun berapa hadis? Berapa hari? 365 hari. Kali 3 berapa? Sudah 1.000-an. Kalau 1 hari 5 hadis aja sudah 5.000, masuk akal. Kalau 1 hari aja 5 hadis sudah 5.000 yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Apalagi kalau tidak mungkin cuma sehari cuma 5 hadis. Nabi selalu ceramah. Nabi selalu apa? Ceramah. Jadi secara logika juga masuk akal. Belum itu saja. Nah, Abu Hurairah juga dia bukan hanya meriwayatkan hadis yang dia dengar langsung dari Nabi, tapi dia juga menyampaikan hadis yang dia dengar dari sahabat-sahabat yang lain. Karena dia semangat menuntut ilmu. Sehingga hadis-hadis yang dia sampaikan ada yang dia dengar langsung dari Nabi, ada yang dia dengar juga dari sahabat-sahabat yang lain. Ya, sementara sebagian sahabat yang lain mereka berdagang, mereka menafkahi anak istri mereka. Abu Hurairah melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun kehidupannya pas-pasan, dia tidak mencari dunia, yang penting dia bisa menuntut ilmu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebabnya kenapa Abu Hurairah banyak hadisnya, karena dia tidak bekerja tapi dia secukupnya ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan secukupnya, dia tinggal di Sufah, tinggal di Masjid Nabawi, kemudian dia ikut Nabi, mendengar wejangan-wejangan Nabi dan seterusnya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, hadis 119. Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ahmad bin Abi Bakar Abu Mus'ab, qala haddatsana Muhammad ibnu Ibrahim bin Dinar an ibni Abi Dhi'bin an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Dari Abu Hurairah beliau berkata, wahai Rasulullah, inni asma'u minka haditsan katsiran ansahu. Ya Rasulullah, aku mendengar dari engkau hadis banyak tapi aku lupa. Banyak yang aku lupa hadis-hadismu. Rasulullah sampaikan dia lupa. Qala ubsut rida'aka, kata Nabi, bentangkan ridakmu. Abu Hurairah cuma pakai baju kain. Jadi zaman dahulu para sahabat ada yang tidak punya baju, ya kain aja dia pakai untuk badannya, mungkin dilipat, mungkin dianu. Cuma kain itu yang dia punya, maka dia bentangkan kainnya, fabasattuhu. Kata Abu Hurairah, saya pun bentangkan kain saya.
Qala fagharafa bi yadayhi. Kemudian Nabi seperti menciduk, enggak tahu ciduk apa, seperti menciduk dengan kedua tangannya. Tsumma qala, kemudian kata Nabi, dhumma, tutup kain tersebut. Fadhamamtuhu, aku pun menutup kain tersebut. Fama nasitu syai'an ba'du. Setelah itu aku tidak pernah lupa lagi tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sampaikan masuk dan tidak pernah dilupakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini di antara kelebihan Abu Hurairah, pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam Al-Mustadrak lil Hakim dari hadis Zaid bin Thabit disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kata Zaid bin Thabit, kuntu ana wa Abu Hurairah wa akhar inda Nabi. Kami bertiga, saya Zaid bin Thabit, Abu Hurairah dengan sahabat yang ketiga. Kami di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, "Ud'u, ayo minta doa. Saya akan doakan." Nabi masih hidup, para sahabat minta doa kepada Nabi. Kata Nabi, "Ud'u, berdoalah." Fada'autu ana wa sahibi, maka aku pun berdoa bersama sahabatku. Wa ammana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengaminkan. Amin, berarti dikabulkan nanti. Tsumma da'a Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berdoa di hadapan Nabi agar diaminkan oleh Nabi. Kata Abu Hurairah, "Allahumma inni as'aluka mithla ma sa'alaka sahibayya wa as'aluka ilman la yunsa." Ya Allah, aku minta kepadamu seperti yang diminta dua sahabatku. Abu Hurairah pintar, yang terakhir aja mintanya. Saya minta seperti dua orang yang minta ini dan aku minta ilmu yang tidak terlupakan. Fa ammana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengaminkan. Fakulna, saya dan temanku, kata Zaid bin Thabit, kami berkata, wa nahnu kadzalik ya Rasulullah, kami juga diaminkan ya Rasulullah supaya tidak lupa ilmu. Kata Nabi, sabaqakuma al-gulamud dausi, kalian sudah kedahuluan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi inilah rahasia kenapa Abu Hurairah punya hafalan banyak, karena dia tidak lupa. Dia tidak lupa, ya. Jadi saya ulangi lagi, ini sudah pernah kita sampaikan. Apa rahasia Abu Hurairah hadisnya banyak? Pertama, Abu Hurairah 3 tahun melazimi Nabi, sibuk dengan hadis, tidak pernah kerja. Sibuknya dia makan secukupnya saja, ya. Dia makan secukupnya, yang penting bisa ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun. Sementara sahabat yang lain ada yang bekerja di pasar, ada yang berdagang, ada yang ngurus ternak mereka, yang ngurus kebun mereka. Kemudian yang kedua apa tadi? Abu Hurairah, ya, juga meriwayatkan hadis dari sahabat-sahabat yang lain. Bukan cuma dari Nabi saja yang dia sampaikan, tapi dia juga mendapatkan hadis dari sahabat-sahabat lain dan dia riwayatkan juga. Jadi semakin banyak hadis-hadisnya. Yang ketiga apa? Abu Hurairah berdoa agar tidak melupakan hadis sehingga hafalannya sangat kuat, ya. Sangat kuat. Bahkan sebagian sahabat cerita, aku menghadiri Abu Hurairah dan ada sahabat-sahabat yang lain. Maka Nabi menyampaikan, Abu Hurairah menyampaikan satu hadis, yang lain berkata, hadis apa ini? Lupa, maka Abu Hurairah ingatkan. Seperti inilah, akhirnya mereka berdua ingat. Ini menunjukkan Abu Hurairah hafalannya apa? Kuat, karena didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kenapa Abu Hurairah diberikan umur panjang, ya. Kemudian dia pun tinggal di kota Madinah, dan kota Madinah tempat berkumpulnya orang-orang penuntut ilmu. Sehingga dia menyampaikan hadis terus, sehingga dia punya perawi dari Abu Hurairah sekitar 800 orang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sementara sahabat-sahabat yang lain mungkin mereka di umur panjang tapi sibuk kenegaraan, sibuk ini, seperti Abu Bakar sudah umurnya pendek radhiyallahu anhu, dia pun sibuk dengan khalifah. Umar umurnya panjang tapi sibuk dengan pemerintahan. Jadi Abu Hurairah konsentrasi untuk mengajarkan ilmu. Ini di antara sebab-sebab kenapa Abu Hurairah ilmunya atau hadis-hadisnya sangat banyak. Taib, hadis 120. Qala haddatsana Ismail qala haddatsani akhi an ibni Abi Dhi'bin an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah beliau berkata, hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain. Aku hafal dari Nabi 2 keranjang. Wi'a atau 2 tempat. Amma ahaduma fabasastuhu. Adapun hadis-hadis 1 keranjang sudah saya sampaikan. Wa amal akhar falau basastuhu quti'a hadzal bul'um. Adapun yang satunya kalau saya sampaikan maka saya akan dibunuh. Jadi ada hadis-hadis yang Abu Hurairah sembunyikan, tidak disampaikan. Kenapa kata para ulama ada disebut, maksudnya hadis yang berkaitan dengan asyratus saah, tentang tanda-tanda hari kiamat, atau mungkin Nabi menyebutkan nama-nama pemerintah yang zalim, maka Abu Hurairah tidak ingin menyampaikan, dia takut dibunuh oleh mereka. Tetapi hadis-hadis yang berkaitan tentang syariat, tentang fikih, tentang akidah, semuanya disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, adapun hadis-hadis yang berkaitan tentang fitnah disembunyikan oleh Abu Hurairah karena beliau khawatir dibunuh oleh orang yang tidak suka sama beliau. Maka beliau berkata, "Quti'a hadzal bul'um." Kalau saya sampaikan, saya akan disembelih, akan dipotong kerongkonganku atau tenggorokanku. Jadi ini dalil bahwasanya tidak semua
yang kita ketahui harus kita sampaikan. Kita melihat maslahat dan mudarat juga, melihat kondisi, situasi dan kondisi. Terkadang ada hal-hal yang kita tunda pembicaraannya, tidak semua yang kita ketahui harus kita sampaikan. Taib, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini saja ya, nanti habis salat Isya kita tanya jawab insyaallah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani. Sebelumnya saya ingatkan minggu depan libur ya. Selasa depan libur. Selasa depannya wallahu alam ya. Tapi Selasa depan libur. Saya ada safar ke daurah di Lombok, jadi qadarullah tidak bisa ya. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Afwan, sebelumnya Ana memiliki kurang lebih 130 rekaman kajian antum. Saya aja nggak punya. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah boleh Ana menyimpan kajian antum dan menyebarkan kepada keluarga dan teman tanpa dijual? Ya jelas boleh ya. Yang dijual malah bermasalah. Kalau gratisan itu tujuan kita agar tersebar. Mudah-mudahan apa yang antum lakukan juga saya dapat pahala ya. Jadi silakan ya disebarkan. Banyak orang yang memberikan doa melalui perantara seperti yang dilakukan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah melalui kainnya. Apakah ini dibenarkan? Benar. Jadi kita boleh meminta doa kepada orang yang kita anggap soleh ya. Ya, kemudian dia mendoakan kita ya, nggak ada masalah. Itu di antara tawasul yang diperbolehkan. Ada 3 bentuk tawasul yang disyariatkan. Pertama, tawasul dengan minta doa kepada orang yang soleh ya. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Umar, kalau datang Amdadun ahli Yaman, tentara dari negeri Yaman, maka carilah seorang bernama Uwais Al-Qarani. Kalau kau ketemu dengan dia, maka dan setelah Nabi meninggal, mintakan agar dia mendoakan ampunan untukmu. Maka setelah Nabi SAW meninggal, Nabi selalu kalau ada bantuan dari negeri Yaman, Nabi tanya-tanya, afikum Uwais, apakah ada orang bernama Uwais? Umar tanya-tanya. Akhirnya ketemu, maka Umar menyampaikan wasiat Nabi untuk agar Uwais berdoa buat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Jadi tidak mengapa. Adapun sarung yang didoakan oleh kiai, ini yang saya heran ya. Karena ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi memberikan ini kepada Abu Hurairah, ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak lakukan kepada yang lainnya dan sahabat tidak ada yang melakukan juga kepada lain. Tapi ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Hurairah dengan kain yang dipakai oleh Abu Hurairah sehingga Abu Hurairah tidak pernah lupa. Adapun kalau ada sekarang kiai doain sarung kemudian kasih, ini saya agak ragu ini dari mana seperti ini ya. Adapun kalau air dibacakan di ruqyah, maka ini tidak mengapa. Ruqyah yang syar'i, baca surat Al-Fatihah kemudian ditiupkan, kemudian diberikan kepada orang yang sakit misalnya, itu tidak jadi masalah. Jadi minta doa kepada orang masih hidup boleh, yang tidak boleh kepada orang sudah meninggal dunia. Ustaz, ibu ana sering masak secara berlebihan sehingga sering mensisakan dan membuang makanan. Apakah termasuk durhaka jika ana merasa jengkel dan mengeluh? Nasihat kepada ibu ya, nasihat. Tadi Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm, fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Kalau kedua orang tuamu dalam kondisi kafir dan maksa engkau untuk kafir, maka jangan taat kepada keduanya, tetapi pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Ini aja kafir, ngajak kafir, tetap disuruh untuk bergaul yang baik. Apalagi cuma ibu masak kebanyakan ya. Maka tetap kita nasihati dengan cara yang baik. Kita boleh jengkel, tapi jangan kemudian menunjukkan kejengkelan kita ke hadapan ibu ya. Berusaha kita tahan. Nasihati dengan cara yang baik. Ma, ini jangan banyak-banyak, Ma, kasihan ini apa terbuang, ini nikmat Allah. Sampaikan baik-baik agar ibu mau dengar. Daripada ngomel-ngomel sama ibu. Berbuat baik kepada mertua apakah termasuk dalam birrul walidain?
Jawabannya tidak, ibu mertua tidak sama dengan ibu kandung, bapak mertua tidak sama dengan bapak kandung. Ya. Ibu kandung yang telah mengandung kita, merawat kita, bersusah payah 9 bulan kita ganggu dia, kemudian waktu melahirkan kita bertarung dengan kematian, kemudian yang menyusui kita, maka tidak sama dengan ibu mertua. Kita berusaha berbuat baik kepada ibu mertua karena ibu mertua adalah kerabat dengan musaharah, dengan pernikahan. Dan kita anjurkan istri kita untuk berbuat baik kepada ibunya, kepada ibu mertua kita, ibu kandung istri kita. Kita sisihkan uang untuk diberikan kepada ibu mertua kita, tetapi ibu mertua tidak sama dengan ibu kandung dan tidak boleh disamakan. Ya, tidak boleh disamakan. Bagaimana kita mau menyamakan ibu yang telah mengandung kita dengan ibu mertua? Ya, apalagi sampai kita melebihkan ibu mertua daripada ibu kandung. Ini terkadang kejadian pada sebagian suami seperti itu. Dia takluk di hadapan istrinya, ya, bertukuk lutut, ya, terikat dalam ketiak istrinya. Kemudian akhirnya dia berbuat baik kepada mertuanya berlebih-lebihan sementara ibunya sendiri tidak dia perhatikan, kurang dia perhatikan. Akhirnya pas dia dikuasai oleh istrinya. Tidak boleh, ini khawatir bentuk durhaka. Intinya ibu kandung tidak sama dengan ibu mertua. Kalau ibu kandung ya ibu yang mengandung kita, adapun ibu mertua tidak mengandung kita. Ibu mertua bisa bertambah 2, 3, 4 ya. Kemudian ibu mertua juga bisa diganti kalau perlu misalnya. Maksudnya, tapi ibu mertua tetap menjadi mahram kita meskipun kita sudah bercerai dengan istri. Jadi tidak boleh disamakan. Ustaz, saya seorang pemuda berumur 25 tahun. Alhamdulillah diamanahkan menjadi seorang aparat kepolisian. Saya merasa sudah pantas untuk menikah, tapi niat untuk menikah saya terhenti dikarenakan orang tua belum membolehkan saya untuk menikah. Alasannya belum punya rumah. Dan saya mencoba minta izin yang ketiga kalinya. Alhamdulillah diizinkan. Tapi resepsi pernikahannya menggunakan acara adat yang di mana di dalamnya banyak unsur syirik. Bahkan orang tua ingin memakai hiburan orgen tunggal. Pertanyaan saya, bagaimana mensikapi sikap kedua orang tua saya padahal saya ingin sekali menikah? Kalau syirik maka tidak boleh secara mutlak. Secara tidak boleh secara mutlak. Bilang, "Bu, enggak bisa, kalau ini saya tidak bisa." Kalau maksiat seperti musik tadi kita berusaha merayu agar tidak terjadi. Tapi kalau seandainya orang tua maksa, ya sudah, mau diapain? Tetap kita harus menikah meskipun caranya demikian. Tapi kalau ada acara kesyirikan maka jangan sama sekali. Jangan sama sekali, maka tidak boleh. Adapun kalau dia maksa kita harus menggunakan orgen, ya kita kasih usul, "Mak, jangan pakai orgen, Mak. Ada nasyid, Mak, lebih bagus, Mak. Nanti Mak dengar saja kalau pas acara pernikahan." Pokoknya dirayu bagaimana lah ya supaya orang tua mau. Namanya juga orang awam. Apakah salat malam sesekali dengan keluarga, dengan istri dilakukan secara jahar atau disir? Dijaharkan, seperti salat malam dijaharkan, ada suara didengar, ya, tidak ada masalah. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Jika setelah Isya teman saya mengajak ngobrol di kerjaan, apakah saya harus diam saja? Ya, sekali-sekali tidak apa-apa. Sekali-sekali tidak apa-apa. Kalau sering-sering kita bilang hukum asalnya makruh, kasih tahu. Bolehkah kita memajang mainan robot-robotan di rumah karena hobi dan hiasan rumah? Kalau ternyata mainan tersebut berbentuk makhluk hidup seperti bentuk hewan, bentuk manusia, maka tidak boleh dijadikan pajangan. Tidak boleh dijadikan apa? Pajangan. Dia hanya sekedar diperbolehkan untuk jadi mainan anak-anak, ya, tetapi enggak boleh dipajang. Tapi dalam bentuk tetap terhina. Adapun dipajang maka ini tidak diperbolehkan, ya. Jadi hukum asalnya boneka-boneka yang berbentuk seperti manusia bernyawa atau makhluk yang bernyawa, hukum asalnya haram, tetapi syariat membolehkan bagi anak-anak, diperbolehkan. Nah, tatkala diperbolehkan untuk anak-anak, maka sekedar mainan, tidak boleh dipajang-pajang di etalase atau dipajang depan rumah, ini tidak diperbolehkan. Karena khawatir mirip seperti pengagungan terhadap patung-patung. Afwan Ustaz, apa hukumnya nonton film superhero? Ini sufi, suka film. Film-film sekarang ya, kita tidak bisa, ya, bagaimanapun situ ada perempuan tidak pakai jilbab, terlihat buka aurat, ya, dihindari.
Ustaz, bagaimana caranya agar tidak bermaksiat ketika sedang bersendirian? Ini paling berat, tidak bermaksiat ketika sendirian, apalagi anak muda zaman sekarang ya. Maka dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingat bahwasanya Allah bisa mencabut nyawanya kapan saja ya. Jangan sampai dia lagi naas kemudian dia sedang bermaksiat tahu-tahu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ingat kalau sehari-hari dia isi dengan hal tersebut, melihat yang haram, ya, maka tidak terasa nanti setahun, 2 tahun, setiap hari setengah jam, nanti di akhirat dia dikagetkan dengan tabungan maksiat yang begitu banyak. Seandainya itu diganti dengan baca Quran, ya. Kemudian bikin kegiatan, cari kegiatan yang sehingga dia tersibukkan, tidak sibuk lagi dengan hal-hal tersebut. Karena kalau tidak ada kegiatan, nongkrong, melamun, akhirnya nonton yang tidak, melihat yang tidak. Ya. Kemudian kalau dia belum kawin, segera menikah, sehingga ada pelampiasan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar dikuatkan iman dan dijauhkan dari hal-hal tersebut. Bolehkah salat tahajud tapi tidak tidur dulu? Karena saya pulang kerja larut malam. Enggak ada masalah. Yang afdal tidur dulu, lebih semangat setelah bangun. Tapi kalau tidak tidur enggak ada masalah. Salat kemudian tidur belakangan diperbolehkan, enggak ada masalah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.